Hai teman-teman, pernahkah kalian bertanya-tanya, dari mana sih asal batuan di sekitar kita? Kok bisa ada batu besar atau kerikil kecil? Ini dia kisah petualangan luar biasa batuan. Hari ini kita akan menjelajahi proses terbentuknya batuan sedimen. Siap untuk petualangan sains yang seru dan penuh warna? Yuk, kita mulai perjalanan si batu. Bumi kita ini penuh dengan berbagai jenis batuan. Ada yang besar sekali seperti gunung, ada juga yang kecil seperti kerikil. Nah, batuan sedimen adalah jenis batuan yang terbentuk dari pecahan-pecahan batuan lain atau sisa-sisa makhluk hidup. Bayangkan saja, batuan ini dulunya adalah remah-remah pasir, lumpur, atau kerikil yang bersatu kembali. Prosesnya panjang dan butuh waktu yang sangat-sangat lama, bisa ribuan hingga jutaan tahun. Ada 4 tahap utama dalam pembentukan batuan sedimen. Mari kita kenali satu persatu. Tahap pertama adalah erosi atau penghancuran. Ini seperti saat batuan besar dipecah-pecah jadi kecil. Angin adalah salah satu agen erosi yang kuat. Ia bisa meniupkan pasir dan partikel kecil lainnya. Lihatlah bagaimana angin menerbangkan butiran pasir dari sebuah batu besar. Air hujan juga sangat jago menghancurkan. Tetesan air yang terus-menerus bisa mengikis permukaan batu. Air sungai yang mengalir deras juga tak kalah kuatnya. Ia membawa kerikil dan pasir sambil mengikis dasar sungai. Bahkan es, seperti gletser di gunung, bisa menghancurkan batuan loh. Mereka bergerak sangat lambat, tapi powerful. Batuan besar perlahan pecah menjadi bagian yang lebih kecil, seperti kerikil, pasir, bahkan lumpur halus. Potongan-potongan inilah yang kita sebut sedimen. Mereka adalah bahan bangunan dasar untuk batu sedimen. Jadi, erosi adalah proses di mana batuan dihancurkan dan dipecah-pecah, seperti gunung yang dikikis perlahan. Dari pegunungan yang tinggi hingga pantai yang landai, erosi bekerja tanpa henti, membentuk bentang alam. Setelah dihancurkan, si sedimen ini tidak diam saja. Mereka perlu berpindah tempat. Ini tahap kedua, transportasi. Transportasi adalah proses pengangkutan sedimen dari satu tempat ke tempat lain. Siapa pengangkutnya? Air adalah pengangkut paling utama. Sungai membawa sedimen dari hulu ke hilir, jauh sekali. Bayangkan butiran pasir kecil berenang mengikuti arus sungai. Mereka bisa menempuh perjalanan ribuan kilometer. Sedimen yang lebih besar, seperti kerikil, akan menggelinding atau meloncat-loncat di dasar sungai. Angin juga bisa mengangkut sedimen, terutama pasir dan debu, menerbangkannya jauh-jauh. Itulah mengapa di gurun pasir, kita sering melihat bukit pasir yang berpindah tempat karena tiupan angin. Gletser raksasa juga ikut membantu. Mereka membawa batuan besar yang terperangkap di dalamnya saat bergerak. Sedimen ini terus diangkut sampai kecepatan pengangkutnya menurun atau terhenti. Misalnya, saat sungai bertemu danau atau laut, arusnya melambat dan sedimen pun berhenti bergerak. Nah, saat mereka berhenti, sampailah kita di tahap ketiga, deposisi atau pengendapan. Deposisi adalah proses di mana sedimen yang telah diangkut akhirnya mengendap di suatu tempat. Tempat pengendapan ini biasanya di dasar laut, danau, atau lembah sungai yang tenang. Sedimen yang lebih berat akan mengendap duluan di bagian bawah, sementara yang ringan di atasnya. Ini seperti membuat kue lapis. Lapisan demi lapisan sedimen menumpuk dari waktu ke waktu. Setiap lapisan menceritakan sebuah periode waktu yang berbeda, seperti halaman-halaman buku sejarah bumi. Semakin banyak sedimen yang diendapkan, semakin tebal lapisan-lapisan ini menjadi. Tekanan dari lapisan atas yang baru akan menekan lapisan bawah yang lebih tua. Proses penumpukan dan pengendapan ini bisa berlangsung selama ribuan, bahkan jutaan tahun loh. Akhirnya, kita memiliki tumpukan sedimen yang sangat tebal di dasar laut atau danau. Tapi ini belum jadi batu. Sedimen ini masih lunak dan mudah tercerai-berai. Untuk menjadi batuan yang keras, mereka harus melewati tahap terakhir, litifikasi atau pembatuan. Litifikasi adalah proses di mana sedimen yang lunak berubah menjadi batuan keras. Ada 2 langkah penting di sini. Pertama adalah kompaksi. Karena tekanan dari lapisan atas yang menumpuk, sedimen terdesak makin rapat.
Air yang terperangkap di antara butiran sedimen pun terdorong keluar. Bayangkan kita meremas spons. Airnya keluar dan sponsnya jadi lebih padat dan tipis kan? Kompaksi membuat sedimen menjadi lebih padat. Butirannya semakin dekat satu sama lain. Langkah kedua adalah sementasi. Ini seperti sedimen direkatkan dengan lem alami. Air yang mengalir melalui sedimen membawa mineral-mineral terlarut seperti kalsit atau silika. Mineral-mineral ini mengisi celah-celah di antara butiran sedimen dan mengkristal, merekatkan semuanya. Bayangkan pasir yang dicampur semen dan air, lalu mengeras jadi beton. Mirip seperti itu prosesnya. Voila! Setelah kompaksi dan sementasi, sedimen yang tadinya lunak kini telah berubah menjadi batuan sedimen yang keras. Ada banyak jenis batuan sedimen yang berbeda, tergantung dari sedimen asalnya. Contohnya, jika dari pasir, ia akan menjadi batu pasir. Batu ini kasar dan sering berwarna terang. Batu pasir sering digunakan untuk bahan bangunan karena kekuatannya. Jika dari lumpur halus, ia akan menjadi batu serpih. Teksturnya sangat halus dan mudah pecah berlapis-lapis. Kemudian ada batu gamping yang terbentuk dari cangkang-cangkang hewan laut kecil yang menumpuk. Batu gamping ini sangat penting untuk membuat semen dan bahan bangunan lainnya. Ada juga konglomerat yang terbentuk dari kerikil dan batuan bulat yang direkatkan. Dan yang paling unik, batu bara. Ini terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang terendapkan dan terkubur jutaan tahun. Batu bara adalah sumber energi penting bagi manusia hingga saat ini. Jadi, setiap batuan sedimen memiliki cerita dan asal-usulnya sendiri yang menakjubkan. Mereka adalah arsip alami yang menyimpan jejak kehidupan dan perubahan bumi kita. Dari pegunungan yang hancur hingga dasar laut yang tenang, batuan sedimen terbentuk melalui perjalanan yang panjang. Erosi, transportasi, deposisi, dan litifikasi. Ingat 4 langkah penting itu ya. Sekarang kalian sudah tahu bagaimana batuan sedimen yang keren ini terbentuk. Setiap kali kalian melihat kerikil atau batu, ingatlah petualangan luar biasa yang telah mereka lalui. Wah, seru sekali ya belajar tentang batuan sedimen. Alam itu memang penuh kejutan. Terima kasih sudah ikut belajar. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya dari kami.